pestisida yang hilang, yang tidak menempel di tanaman kentang tetapi menempel di tanah, itu lebih dari 70%. Wow, Wah, 70%. Ya, Bapak Nur, selamat siang. Selamat siang. Siang Bapak Nur. Ya, jadi kali ini Om Tani kembali hadir dan untuk sesi ini saya didampingi asisten baru. Halo Pak. Halo Asisten ya. Om Tani saya Pak. Oke. Kali ini kita akan bahas para sobat-sobat tani dimanapun berada. Kali ini kita akan bahas tentang cara pencampuran pestisida. Karena ini juga banyak sekali kendala. Masih bersama dengan Pak Panut, salah satu adalah penulis buku pestisida pertanian, dan beliau juga sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia ini. Praktisi. Dia seorang praktisi, sehingga rasanya sih ilmu yang kita bisa dapat kali ini adalah sangat bermanfaat buat para petani yang selalu berkecimpung dengan pestisida. Oke, saya awali dengan satu pertanyaan Pak nih. Ini kami sering mendengar atau seringkali petani itu mencampur ajupan Pak. Ajupan pada saat penyemprotan, terutama di musim hujan. Apakah memang perlu dilakukan? Kan kita tahu Pak, pestisida yang beredar itu sudah menggunakan ajupan oleh pabrikannya. Ini bagaimana Pak efektivitas dari penggunaan ajupan di iya kan? Ya betul. Sering Kadang-kadang dengar ya. campur Iya. pakai ajupan lagi. Iya, pakai ajupan lagi. Gimana Pak? Bisa dijelaskan Pak biar petani kita lebih jelas. Oke. Menarik pertanyaannya. Jadi betul tadi dikatakan bahwa di kebanyakan formulasi pestisida itu sudah mengandung ajuvan. Oke, betul. Ajuvan yang biasa dipakai bermacam-macam, tetapi yang paling sering dipakai adalah surfaktan. Oh ya. Oh, jenis surfaktan Pak ya. Surfaktan, ya. Jadi surfaktan adalah ajuvan, tetapi ajuvan belum tentu surfaktan. Ajuvan yang biasa dipakai di dunia pertanian ada 3 macam. Yang pertama adalah surfaktan, yang kedua adalah penembus, yang ketiga adalah perekat. Itu sesuatu yang berbeda-beda. Jadi ketiga-tiganya adalah ajuvan, terdiri atas surfaktan. Surfaktan ini hanya berfungsi untuk untuk meratakan butiran semprot di permukaan daun. Jadi surfaktan terutama adalah untuk menurunkan tegangan permukaan, untuk lebih meratakan butiran semprot di permukaan daun. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelembab supaya butiran semprot tidak cepat kering. Kemudian yang kedua ada penembus. Ini biasanya digunakan pada pada pestisida sistemik atau translaminar supaya lebih mudah menembus daun. Kemudian yang ketiga adalah perekat. Perekat ini ya seperti namanya, dia berguna untuk merekatkan supaya kalau datang hujan tidak mudah. Perekat atau pelekat nih Pak? Pelekat. Perekat. Pelekat beda lagi. Pelekat itu termasuk di dalam surfaktan. Tapi kalau perekat itu dia lem. Iya makanya. Nanti beda jenis Pak ya di situ ya. Ya, beda jenis. Nah, yang sering sudah dicampurkan di dalam di dalam formulasi adalah surfaktan. Biasanya penembus dan perekat tidak dimasukkan ke dalam formulasi. Nah, kemudian apakah ada gunanya untuk mencampurkan ajuvan ke dalam tangki semprot? Itu sebetulnya tergantung kepada apa yang dimasukkan di sana. Jadi misalnya saja kita mengatakan bahwa saya kadang-kadang bingung, soalnya di petani antara perekat dan pelekat itu mirip-mirip aja. Betul Pak, betul. Om Tani juga
Masih bingung tuh. Bingung. Perekat dengan pelekat nih. Karena mirip-mirip juga bahasanya ya. Nah, Itu kan bahasa mungkin saya bahasa daerah yang di Indonesia kan akhirnya melekat, merekat, ya tergantung bahasa di daerah masing-masing sih sebetulnya itu. betul. Tetapi sebetulnya ada bedanya, Pak. Jadi begini, Oke. menurut referensi yang ada pada saya, pelekat itu lebih digunakan untuk supaya kalau ada percikan droplet jatuh ke daun itu tidak memercik. Kadang-kadang ada kan butiran semprot disemprotkan, Iya. tetapi tidak langsung Iya. nempel tapi memercik. Iya, Nah, iya. itu ditambahkan surfaktan supaya dia begitu jatuh di daun terus nempel. Iya. Bahkan supaya tidak jatuh ke tanah, Pak ya. Bukan supaya tidak mantul. Nah, ini dia Oh. kata-kata yang mantul. Oke. ya. Jadi kadang-kadang ada kalau droplet disemprotkan, dropletnya halus, kemudian permukaannya permukaan daunnya mengandung lilin. Iya. Butiran semprot itu tidak langsung melekat tapi mantul keluar, Betul. hilang. Iya. Paham. Nah, ini perlu pelekat. Ya, supaya dia begitu datang langsung nempel. Nah, ini Pak, sebentar Pak, saya potong sebentar Pak. Untuk mencari di toko pelekat itu gimana Pak itu anunya? Semua surfaktan adalah pelekat. Surfaktan. Ya, jadi kalau yang dijual di pasar kebanyakan adalah surfaktan. Itu surfaktan juga ini kan beberapa pestisida itu sudah mengikutkan dalam paket penjualannya pestisida dengan surfaktannya Pak. Ada beberapa pestisida juga sudah. Ya. Saya lihat terutama herbisida ya yang sudah selektif. Ya, terutama herbisida. Dan ya. itu surfaktannya khusus karena kalau diganti surfaktannya nggak benar itu. Iya. Oke Pak. Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang kedua yang mungkin petani mau itu adalah perekat. Oke. Perekat itu untuk menempelkan droplet di daun sehingga kalau hujan tidak hilang oleh air hujan. Itu barangkali yang diinginkan oleh petani. Menurut pendapat saya. Tidak tercuci berarti ya. Tidak tercuci. Nah, ini ada beberapa produk perekat. Saya tidak bisa mengatakan satu persatu. Yeah. Itu perekat yang baik itu bahan aktifnya terdiri dari latex. Oke. Ya, itu itu untuk merekatkan. Tapi ada bahan aktif, saya juga tidak hafal. Lain kali kalau memang perlu saya bisa kasih tahu bahan aktif untuk perekat dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kalau kita memang mau menggunakan perekat, susahnya banyak surfaktan yang berbasis minyak itu juga dijual sebagai perekat. Gimana Pak? Berbasis minyak. Surfaktan yang mengandung minyak juga dijual sebagai perekat. Nah, karena Pak? Minyak kalau sudah menempel di permukaan bahan, minyak itu agak sulit dihilangkan dibandingkan dengan air. Oh, iya. Oke. Iya. Jadi ada surfaktan yang terdiri dari organic oil atau petroleum oil. Nah, itu kecuali dia dijual sebagai surfaktan, pengusahanya juga pinter, dia dijual juga sebagai perekat. Karena minyak itu lebih sulit dihilangkan dari permukaan bahan dibandingkan dengan air. Kalau tangan Anda kena minyak kan tidak begitu gampang dicuci, harus pakai sabun. Harus pakai sabun, betul. Ya. Terus gimana Pak hubungannya dengan penyemprotan pada saat jelang panen Pak? Itu kan sulit untuk dicuci. Oke, sebentar. Nah, kemudian tadi hubungannya dengan perekat yang mengandung minyak tadi. Iya. Perekat ini itu berguna untuk produk-produk yang formulasinya tidak mengandung minyak. Seperti untuk WP, SC, SP itu boleh dicampur perekat. Oke. Tetapi EC, OD,
apa gunanya? Itu sudah formulasi yang mengandung minyak. Iya, oke, betul. Jadi kalau EC atau OD itu nggak usah lah dicampur perekat. Ya boleh-boleh aja sih, cuma kalau bahasa buang-buang ya. Boros, jadi boros. Buang-buang duit ya Pak ya. Mubazir ya. Oke. Nah kemudian tadi dengan pertanyaan Om Tani tadi, bagaimana kalau diaplikasikan menjelang panen? Ya sebetulnya sih kalau boleh jangan ya. Dengar tuh sobat Om Tani tuh. Sampai putih-putih ya. Pada saat jelang panen sabarlah, berhenti dulu. Kalau bisa setelah petik, misalnya tanaman cabai ya. Setelah saya petik ya baru bisa. Biasa kan justru menjelang petik disemprot supaya katanya tahan lama, bisa dikirim ke kota. Bisa dikirim ke mana-mana. Ya memang ini ya sebuah dilema sih ya Pak ya. Maksudnya di petani kita nggak nyemprot juga tanamannya rusak, disemprot. Tapi kalau ini kan prosesnya lama ya Pak, baru bisa sampai dimakan. Tapi secara keseluruhan tidak ada masalah sih ya mestinya. Tidak, secara keseluruhan sih oke aja. Cuma kadang-kadang petani kita itu cenderung agak kalau menerima informasi kemudian dia diaplikasikan, ya kadang-kadang terlalu banyak uang yang harus keluar karena agak boros. Ayo, Sisen, gimana? Kalau saya asisten Om Tani nih bertanya nih. Ada pertanyaan yang kadang-kadang juga terjadi di lapangan ya. Bagaimana sih mencampur sebaiknya yang efektif? Kadang-kadang ada yang dari hash playernya langsung dia campur supaya praktis. Nah itu secara teknisnya seperti apa Pak Panut? Saya menyarankan kalau kita untuk mencampur pestisida dalam arti hanya dicampur air, itu lebih baik kita campur dulu di wadah yang kecil. Campur air, kemudian sesudah itu baru dimasukkan ke dalam tangki dan ditambah dengan air sampai volume yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, ini ada hubungannya mungkin dengan kalau kita mencampur beberapa formulasi pestisida. Nah, itu juga kadang-kadang tuh. Kan petani kadang-kadang menyampur ini tambah itu. Betul Pak. Terutama di horti Pak ya. Saya sering ke satu tempat di Brebes ya. Di tanaman bawang ya, Om Tani ya. Iya. Ini racun bahan aktifnya kadang-kadang sama Pak dicampur. Ini juga walaupun dengan merek yang berbeda gitu. Mereknya berbeda, bahan aktifnya sama tapi dicampur ya. Kalau ini ya basah kepala campur basah kepala ya sama. Gimana Pak ini nih? Ini benar-benar fakta Pak di lapangan, terutama di daerah horti ya. Bawang merah. Ya, oke. Jadi pada prinsipnya itu mencampur itu secara pribadi saya tidak suka campur-mencampur. Tetapi kalau kita harus mencampur, kita harus tahu dulu tujuannya kita mencampur apa sih. Iya, betul Pak. Jadi ada 4 tujuan untuk mencampur. Yang pertama adalah mencampur sekedar untuk menghemat waktu dan tenaga. Oke Pak. Jadi begini, saya tidak begitu suka dengan campur-mencampur karena kalau kita tidak tahu untuk apa kita mencampur itu bisa susah. Tujuannya berarti ya. Ya, jadi mencampur pestisida itu ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah mencampur hanya sekedar untuk menghemat waktu atau menghemat tenaga. Misalnya kalau tanaman kita diserang penyakit, pada saat yang sama juga diserang hama, tentu fungisida dan insektisida yang cocok boleh dicampur. Oke? Ya. Tujuan yang kedua adalah untuk memperluas, istilahnya untuk memperluas spektrum pengendalian. Jadi contohnya kalau misalnya di tanaman kita itu ada hama wereng, kemudian pada saat yang sama ada hama ulat, maka insektisida untuk wereng dan insektisida untuk ulat boleh dicampur. Memperluas berarti Pak ya. Ya, memperluas spektrum pengendaliannya. Yang satu hanya untuk ulat misalnya, yang satu untuk hama wereng,
maka kalau dua-duanya ada pada tanaman yang sama ya sudah kita campur aja. Ya, misalnya Oke. tadi ada wereng, ada ulat, bisa dicampur racun wereng dengan racun ulatnya. Nah, yang pertama tadi itu untuk menghemat waktu dan tenaga tadi itu Ya. kalau yang dicampur itu beda fungisida dengan insektisida. Oke. Kalau yang kedua itu insektisida dengan insektisida atau fungisida dengan fungisida. Pak Panut, maaf saya potong Pak Panut. Kalau Oke. ada juga petani yang obat keong, racun keong sama herbisida, apakah itu boleh dicampur, Pak? Kalau bahan aktifnya kompatibel boleh-boleh aja. Oke. Iya, saya rasa Nah, nggak itu. ada masalah ya, karena kan kalau dia menggunakan racun rumpuhnya pratumbuh, Oke. ya saya rasa nggak ada masalah ya Pak ya. Yang penting bahan aktifnya memang sesuai ya. Jadi itu termasuk untuk menghemat waktu aplikasi kan daripada kita mengaplikasikan Dia sekarang masuk. sejam lagi jadi untuk menghemat waktu. Oke. Oke. Iya Pak, Om Tani juga dengan sobat-sobat tani di lapangan ingin tahu ciri-ciri pestisida yang dapat dicampur satu sama lain dan apa bahayanya atau efek yang ditimbulkan pada pencampuran yang tidak sesuai. Betul. Iya Pak, ini biar lebih clear lah di petani kita. Sering mereka udah tahu bahwa nggak boleh sembarang campur, tapi mereka masih bingung. Sahabat-sahabat tani kita ini masih bingung. Ini yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana. Kalau tadi kan sudah jelas insek sama fungi boleh. Itu dari sisi sasaran, ya kan, dari sisi waktu. Tapi ini dari produk yang nggak boleh, yang bersifat seperti apa Pak, supaya sobat-sobat Om Tani di lapangan bisa tahu. Oke. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kalau kita mencampur untuk tani mencampur tank mix ya Pak ya. Oke. Itu yang pertama adalah apakah bahan aktifnya cocok satu sama lain. Oke. Dari bahan aktif ya. Nah, ini sulit Pak. Jadi dalam slide yang saya kirimkan itu ada beberapa contoh di belakang nanti apa yang kita tidak boleh dicampur. Iya. Nanti kita tampilkan. Iya, nah itu susahnya, itu nggak ada aturannya mengatakan bahwa golongan ini dengan golongan ini nggak boleh campur, tidak bisa Pak. Karena itu spesifik sekali satu bahan aktif, yang ini misalnya saja si prodinil itu tidak boleh dicampur dengan formulasi cair, misalnya di sana. Kemudian diasinon tidak boleh dicampur dengan pestisida tembaga. Jadi agak sulit, jadi harus dicek satu persatu bahan aktifnya. Oke? Atau oke Pak. Oke. Kemudian yang kedua itu kita harus cek dulu formulasinya. Formulasinya cocok tidak satu sama lain. Jadi kecuali cek bahan aktifnya juga cek formulasinya. Nah, untuk melihat formulasinya cocok atau tidak itu relatif mudah. Jadi itu bisa dilakukan dengan tes kecil. Intinya adalah kalau formulasinya itu tidak cocok, kemungkinan dia akan menggumpal. Kemungkinan kedua adalah dia tidak mau campur, mengendap. Kemungkinan ketiga dia tidak mau campur, dia mengambang. Kemudian kemungkinan keempat berubah warna. Kemungkinan yang kelima adalah suhu naik. Nah, kalau itu terjadi, mungkin menggumpal, mengendap, mengambang, warna berubah, suhu naik, jangan dicampur. Nah, suhu naik ini yang berbahaya ya, kalau salah mencampur. Ya. Ada urutannya nggak Pak Panut dalam formulasi ketika mencampur? Misalkan formulasi apa dulu? Iya, itu dimulai dengan yang paling susah dan diakhiri dengan surfaktan. Jadi kalau misalnya kita mau mencampur, di sana ada bentuk tablet, ada bentuk pelet, ada butiran, ada WP, ada cair, maka tablet yang duluan. Oh, tablet dulu. Ya, diaduk sampai larut gitu, kemudian nanti baru yang di bawahnya, misalnya pelet. Kemudian setelah itu baru tepung, baru kemudian yang berbentuk cair. Jadi demikian
apa namanya. Oke, ada juga fenomena saat ini di pencampuran ya, kebanyakan petani. Tapi di petani padi sih jarang sekali Om Tani temukan. Tetapi di petani orte, satu daerah kayak mungkin di Garut, terus di di Lembang, saya pernah menemukan sobat tani yang menggunakan pestisida dicampur dalam drum. Pakai drum. Biasanya Jadi petani kentang gitu ya, 200 liter. Ya. Petani kentang Ya, gitu. jadi dan menggunakan alat semprot itu yang Buat nyemprot. yang biasanya dipakai untuk ngisi air, pompa narik air. Itu Pak, udah sampai Pakai selang gitu dia. pakai selang gini, nozzle-nya pun sudah berubah gitu Kak. Pakai nozzle yang ya standar. Gimana Pak itu Pak? Karena itu sudah menjadi umum saya lihat dipakai di tani. Terutama alat semprotnya di sini. Iya. Jadi mereka memakai power sprayer namanya. Iya. Sebetulnya Power sprayer itu tidak didesain untuk mengaplikasikan pestisida pada tanaman hortikultura. Jadi power sprayer itu hanya cocok untuk penyemprotan pohon. Oh, perkebunan kayak mangga gitu ya berarti ya. Ya, kayak mangga. Perkebunan besar lah ya, Iya. kayak sawit mungkin apa gitu. Iya. Kemudian kalau dipakai untuk sayuran sebetulnya juga boleh-boleh saja karena jadi secara teknis tidak ada masalah. Hanya masalahnya itu terlalu banyak pestisida yang terbuang. Nah itu dia Pak. Jadi mengeluh harga yang dipanen murah sebetulnya dia bisa untung kalau dia bisa efisiensi dalam di situ Pak ya. Mestinya ya, karena salah satu pemborosan kita yang besar itu sebetulnya di pestisida. Betul enggak Pak? Banyak jatuh ke tanah jadinya berarti kalau pakai seperti itu ya. Iya, jadi sebetulnya kalau dia bisa menggunakan pestisida dengan baik dan benar, dia ada penekanan di efisiensi di sini ya. Sehingga kalau harga turun nggak terlalu merugi kan kesannya mereka kadang-kadang tomat harga berapa, ini berapa gitu. Tapi sebetulnya dia bikin rugi juga, itu salah satu di situ rasanya karena disedot itu hanya berapa luas meter persegi itu sudah habis satu drum Pak. Karena dia pakai 200 liter sekali nyemprot gitu. 200 liter. Kita pernah menghitung Pak Om Tani. Jadi untuk tanaman kentang yang masih muda disemprot dengan power sprayer itu pestisida yang hilang yang tidak menempel di tanaman kentang tetapi menempel di tanah itu lebih dari 70%. Wah, 70%. Jadi setiap 100.000 itu hilang 70.000 Pak ya? 70.000. Jadi itu pada saat tanaman masih kecil, saya anjurkan kalau tanaman masih kecil pakai sprayer aja. Sprayer biasa Pak ya. Iya, sprayer biasa. Hand sprayer ya, berarti hand sprayer. Kasihan sih petaninya ya. Mereka bilang katanya, waduh Pak, lama Pak katanya. Iya, oke. Iya. Sobat Om Tani, dengar tuh. Jadi itu usia kentang yang masih muda, yang masih kecil-kecil, yang daunnya belum kemana-mana. Sebaiknya pakai hand sprayer saja. Iya, pakai power sprayer. 70% loh yang hilang itu uang semua itu kebuang. Jadi mubazir. Untuk menghitung 7% gampangnya 100.000 70.000. Jadi kalau Bapak belanjanya 1 juta ya udah hilangnya 700.000 itu. Atau 10 juta jadi 7 juta ya hilangnya. Itu sebetulnya yang membuat perhitungan biaya atau analisa biayanya mahal. Biayanya ekonominya itu menjadi lebih mahal. Jadi turun dikit aja harga kentang udah langsung menjerit itu. Karena penggunaan pestisidanya 70% hilang Pak ya. Apalagi pakai yang kontak kali ya ininya. Itu tertulis nggak dalam penelitiannya itu Pak, dalam uji cobanya itu? Itu maksudnya hilang itu karena lari ke tanah Pak ya, lari ke tanah. Iya. Terbuang ke tanah. Lari ke tanah. Betul. Kemudian di bawang merah di Brebes kami juga pernah mengadakan penelitian pada bawang merah yang umur 1 bulan, bukan dengan power sprayer tapi dengan sprayer biasa saja. Sprayer biasa. Itu yang hilang kurang lebih 60%. Itu karena apa Pak? Karena penyemprotannya atau karena pencampuran? Cara penyemprotannya? Iya. Jadi memang agak sulit karena bagaimana ya? Karena
seperti Anda tahu bahwa tanaman bawang kan daunnya naik ke atas gitu kayak rambut saya kan tigrak-tigrak. Iya, betul. Jadi kalau disemprot itu lebih banyak yang jatuh ke tanah dibandingkan yang nempel di daun. Sama kalau kita mandi pakai shower ya. Kalau rambut kita pendek atau baru cukur, nyiram air, ya nggak banyak yang jatuh kan Pak ya. Apalagi karena ya pakai, ya boleh dicoba mungkin di situ pakai shower kita mandi ya, di kamar mandi yang botak itu pasti kebanyakan jatuhnya daripada membah air rambutnya, karena rambutnya udah karena licin ya. Nah ini logika mungkin ya bagi pemikiran Om Tani yang mungkin kurang lebih seperti itulah ya keadaannya. Ini di bawang. Ada tanaman lain Pak yang pernah ditentang 70%? Hanya pada tanaman bawang sama kentang aja. Jadi penggunaan kita lakukan ya. Berarti yang kesalahannya di mana Pak? Kan menggunakan sprayer biasa Pak. Di mana dia bisa? Yang di bawang tadi ya? Ya di bawang. Kan ya, memang susah Pak, karena begitulah yang kita punya sampai saat ini gitu. Noselnya itu yang dikurangin, dilonggarin. Barangkali kita lebih ke misalnya kalau jangan pakai nosel lubang 4 tapi pakai nosel yang lubang 1 saja. Nggak puas mereka katanya. Nggak puas. Karena mereka ini Pak, kalau belum sampai basah kuyup, Pak Ali sudah paham itulah. Iya. Kalau basah kuyup nggak puas katanya. Om Tani kadang-kadang berpikir begini Pak, petani itu sebetulnya itu bukan mengendalikan hama, tapi lagi menjalankan hobi menyemprot. Jadi rasanya kalau dalam 3 hari itu nggak turun nyemprot itu, apa dia takut dimarahi bini atau apa gitu, lo kamu nggak nyemprot gitu. Ya padahal itu borosan. Berarti borosnya mulai dari mencampurnya banyak. Iya 60% itu ya termasuk dari situ, tadi cara pencampurannya salah, kemudian, terus juga dari cara penyemprotannya salah, sehingga berkurang sampai 60% bahkan 70% di tanaman kentang. Iya. Oke Pak, ada satu lagi nih yang ini mungkin juga agak lucu sih pertanyaannya, tetapi inilah yang kita sering mendengar. Petani itu menggunakan produk, terutama racun hama ya Pak ya. Katanya dulu bagus, sekali semprot hama langsung mati, ya kan? Benar. Tapi kenapa kok dengan dosis yang sama, tapi hamanya tidak mati lagi? Nah, di sini kadang-kadang muncul petani berpikir begini, oh jangan-jangan yang saya pakai ini palsu gitu kan? Jangan-jangan bukan lagi barang asli yang kayak kemarin, atau jangan-jangan perusahaannya ini pabriknya curang gitu ya. Pabrikannya mengurangi kualitas gitu. Bisa diperjelas Pak, kenapa bisa sampai 2-3 tahun produk itu biasa dirasa dosisnya kok tetap, petunjuknya sama. Jadi kadang ditanya, gimana pemakaiannya? Iya sama dengan yang ada di brosur. Saya baca kok di brosur, saya baca di label, konsentrasinya sekian mili per liter, tapi dulu juga pakai begini. Awal-awal bagus gitu kan. Ya, sekarang udah pakai 2 kali lipat kok ulatnya ya seperti ketawa-ketawa aja. Masih joget-joget katanya. Apa racunnya palsu atau dikurangi dari pabrikan? Nah, gimana Pak? Penjelasannya seperti apa gitu Pak? Ini juga tidak mudah untuk menjawabnya, kalau soalnya mungkin faktornya juga bukan hanya satu. Tapi yang pertama, saya katakan bahwa kepada teman-teman petani dan juga khususnya di teman-teman petani, perusahaan yang baik tidak akan pernah mengurangi kualitas dari bahan-bahan yang mereka jual. Karena itu masalahnya bukan hanya soal uang, tapi itu adalah masalah kepercayaan. Betul. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang barangkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kurang baik atau perseorangan yang kurang baik yang membuat pestisida katakanlah palsu, kita tidak mengingkari bahwa pestisida palsu ada. Oh, ada di lapangan. Belilah selalu pestisida pada kios-kios yang Anda kenal juga baik. Yang Anda kios-kios yang menjadi distributor dari perusahaan-perusahaan yang baik. Bukan dari perseorangan yang keliling ke sana kemari bawa produk kemudian sesudah dijual 14 hari kemudian menghilang. Jadi itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kita mungkin sering bicara juga, mungkin petani juga sering mengatakan bahwa barangkali hamanya sudah kebal. Oke, ya. Benar, benar. Itu bisa terjadi, tetapi itu juga tidak mudah membuktikan karena resistensi hama dan penyakit itu tidak mudah begitu saja dikatakan bahwa ini hama kebal. Kalau kebal mestinya ada pertanyaan selanjutnya, kebal terhadap mana? Kebal terhadap apa? Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu kebal itu saja dengan kalau tidak ada pembuktian. Susahnya kekebalan hama itu juga tidak terjadi secara menyeluruh. Kadang-kadang hama itu kebal di satu daerah, tapi di daerah yang lain masih enggak ya. Kebal. Jadi memang agak sulit Pak untuk menjawab pertanyaan itu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Tetapi intinya adalah ini mungkin juga perlu dari bantuan dari katakanlah seperti pengamat hama atau PPL atau bagaimana meneliti apakah memang kekebalan hama dan penyakit sudah terjadi. Kemudian untuk menghindari barang-barang yang palsu atau barang-barang yang di bawah standar, itu kita harus membeli kepada kios yang terpercaya dari perusahaan-perusahaan yang terpercaya. Kami percaya bahwa perusahaan yang baik tidak akan pernah menurunkan kualitasnya, tidak akan mengurangi bahan aktifnya, atau bahkan tidak akan mengurangi bahan-bahan pembantu yang dicampurkan ke dalam formulasinya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya jawab. Tapi dari sisi keilmuan memang ada namanya resisten, Pak ya? Ada. Ya, ada. Bahwa dalam berarti ini tadi yang menarik ini bahwa bisa jadi hama ini udah kebal terhadap bahan aktif tertentu, tapi tidak berlaku di semua daerah. Daerah tertentu aja ya. Kan? Hanya pada daerah itu. Jadi memang perlu terkonfirmasi oleh petugas-petugas lapangan, Pak ya, bahwa memang ini benar-benar kebal. Karena kita kan sering ada juga yang sering menggampangkan itu, oh ini udah kebal, karena nggak mampan ya kebal. Ya kan kadang baru dipakai udah kebal. Ada juga sih biasa belum. Ada. Jadi bahan aktif baru, tapi ulatnya nggak mati. Dianggap bahwa daerah ini ulatnya sudah kebal, padahal bahan aktifnya masih baru. Sebetulnya baru itu. Padahal itu kan mestinya tidak mungkin Pak ya kalau misalnya atau apa mungkin kebal dari bahan aktif tertentu justru berdampak pada bahan aktif yang lain juga Pak. Atau golongan mungkin saja Pak. Bisa ya, bisa terjadi tuh ya. Bisa. Jadi ada fenomena yang namanya resistensi silang atau cross resistance. Jadi misalnya saya ada contoh untuk serangga yang kebal terhadap DDT itu cenderung dia akan kebal terhadap piretroid. Meskipun di situ belum pernah dipakai. Maaf, ini DDT sekarang udah tidak dipakai. Kemudian yang kedua, untuk hama-hama yang kebal terhadap karbamat, sering mereka kebal juga terhadap organofosfat. Jadi antara karbamat dan organofosfat itu bisa saja terjadi cross resistensi atau resistensi silang. Jadi bisa terjadi bahwa bahan aktif yang belum pernah dipakai di situ baru diperkenalkan tahun ini tapi nggak mempan, itu bisa terjadi. Ada kiat-kiat nggak Pak Panut bagaimana kita supaya bukan menghindari ya, supaya tidak cepat resisten terhadap hama gitu? Ada kiat-kiatnya nggak secara teknisnya gitu? Ya, secara teknis hanya kita mengandalkan terutama pada pergantian bahan aktif yang mode of actionnya tidak sama. Jadi cara kerja ya berarti ya? Cara kerjanya. Cara kerjanya, betul. Jadi saya kalau saya tidak salah dalam peraturan pemerintah yang terbaru itu setiap produk pada botolnya harus dicantumkan kode MOA-nya. Oh, ada yang nomor-nomor itu ya Pak ya? Nomor-nomor golongan ya berarti itu ya? Ya, jadi golongan. Jadi kuncinya adalah jangan pergunakan satu bahan aktif lebih dari 4 kali per musim. 4 kali. Jangan menggunakan bahan aktif
lebih dari yang sama lebih dari 4 kali musim. Dengar tuh sobat Om Tani tuh. Ya, Dipakai yang terus. terlalu fanatik sama sebuah merek apa gitu, perlulah dilakukan ini. Ya. Nanti setelah itu bisa balik lagi kalau memang ini hanya untuk mengefektifkan efekasi ya. Ya. Kemudian pergantiannya itu dengan bahan-bahan aktif lain yang tidak sama kode MOA-nya. Itu ada di botolnya kecil-kecil. Ya, walaupun tidak sama persis, tapi sama kodenya ya sama aja ya Pak ya. Satu golongan berarti. Sami maun gitu. Orang Jawa bilang ya. Ya. Lalu ada lagi Pak Padut? Ya, saya rasa itu yang bisa saya katakan, dan ini sih masalah, terutama tadi masalah yang pertama adalah masalah pencampuran. Kemudian yang kedua adalah masalah timbulnya resistensi. Itu jawaban saya tadi masih begitu, katakanlah mengambang. Mungkin satu saat kita bisa ulas lebih lanjut khusus membahas masalah tersebut. Iya. Oke, saya kira juga telah dituliskan juga dalam slide-slide yang sudah dibuat oleh Pak Panut. Ini bisa akan lebih jelas dibaca oleh para sobat tani ya yang ada di lapangan. Karena saya rasa kali ini menarik sekali gitu menarik ya. Yang ini adalah keseharian kita ya sebagai petani, berkecimpung, tidak bisa lagi terlepas dari pestisida, sehingga agar ini bisa berguna, digunakanlah dengan cara-cara yang baik seperti yang sudah disampaikan tadi. Oke, sobat Om Tani yang ada di lapangan, kali ini kita baru saja berbicarakan tentang cara pencampuran pestisida yang boleh dicampur, kemudian sistem resistensi. Terhadap ini semoga bermanfaat buat kita semua. Pak Pano, terima kasih banyak Pak sudah membagi ilmunya, tapi jangan bosan-bosan nanti kalau ada petani lagi yang meminta Bapak, sobat-sobat Om Tani yang meminta, pasti saya hubungi lagi ya Pak ya. Atau sekali-kali sehat.